Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, anak cucu Aki, alhamdulillah. Aki sekarang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Udah 2 hari loh. Kemarin terburu-buru dari Cianjur langsung menuju Kalimantan Barat. Nah sekarang Aki ketemu kawan lama, ketemu sahabat, ketemu Sokim yang dulu berjuangnya di Jawa Barat. Jadi sejak CPNS sampai jadi Sekban itu di Jawa Barat. Nggak tahu puluhan tahun berapa ya, nanti kita tanyakan. Yaitu Ibu Pintauli Siregar. Kita tahu bagaimana beliau memegang perencanaan di Jawa Barat, memegang Diklat, KS, KB, sampai kepada Sekban. Sekarang menjadi Kaper BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Kita tanya ya, begitu, mari. Assalamualaikum Bu Pinta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Seger aja deh Bu Pinta. Harus sehat Bapak. Iya, semangat. Udah berapa bulan pindah ke sini? Yang di Desember ini berarti menginjak bulan ke-8. Oh, ber-8 bulan. Belum ulang tahun. Belum ulang tahun. Nanti ngundang lagi ya. Nanti Kalau ulang tahun. Maret ulang tahun. Iya, Maret nanti ngumpulin apa rakerda gitu apa ya gitu. Iya. Oke. Ibu Pinta, ya namanya juga tugas ya. Di mana saja kita harus siap. Betul. Yang ingin Aki tanyakan yang pertama, bagaimana situasi dan kondisi perbedaan kultural gitu ya, sosial budaya antara ibu dulu kerja di tempat yang padat penduduknya tapi sedikit wilayahnya. Nah sekarang luas wilayahnya tapi penduduknya tidak begitu padat. Iya. Jadi antara Jawa Barat dengan Kalimantan Barat, jadi raknya sama. Sama-sama di barat. Ya gimana Bu, cerita Bu. Ya. Jadi kalau di Jawa Barat itu kan tantangan kita itu menghadapi orang. Ya. Sisi alamnya Ya. tidak terlalu banyak kita Ya. tantangan, beratnya tidak terlalu lah. Artinya antar kabupaten itu dalam sehari kita bisa mungkin 2 sampai 3 kabupaten. Betul. Kalau di sini satu kabupaten bisa 3 hari. Oh gitu. Karena sangat luar biasa jauhnya, jauh, luas. Malah ada di sini antar kabupaten ke kecamatan juga ada sampai 8 sampai 12 jam dari kabupaten ke kecamatannya. Nah, jadi artinya memang jadi dari sisi waktu kita lebih banyak dimakan waktu itu di jalan. Nah, untuk mensiasati itu biasanya saya itu kalau misalnya ke daerah yang terjauh, saya cari dulu nih ke teman-teman ini kira-kira kalau saya mau jalan ke kabupaten A yang terujung misalnya sampai 8 jam. Nah, yang terdekat tuh ada nggak sih kabupatennya yang bisa saya lewati? Jadi saya bisa bertemu dengan PLKB dulu kan di situ atau dengan pemerintah daerahnya kan. Jadi melewati daerah itu walaupun saya tidak tujuannya ke situ, kami biasanya bersurat, Pak saya mau lewat, tapi saya pengen ketemu gitu. Seperti itu. Jadi sekali merangkuh dayung, ya, 2-3 pulau terlampaui. Ya, seperti itu Pak akhirnya untuk efektif kita perjalanannya. Betul ya. Jadi di sini banyak di mobil daripada ngomong. Iya, di mobil. Bagus. Oke. Sekarang dari segi program di mana kondisi seperti ini, boleh banding, boleh enggak, boleh dibandingkan, boleh enggak. Tapi yang jelas saya ingin tahu teman-teman semua bagaimana kondisi program di sini tentang ya kependudukannya, KB-nya atau bangga kencananya gitu. Oh ya, kalau lihat dari sisi, kalau kita kan BKKBN pasti kiblatnya TFR. Gitu. TFR di sini sebenarnya sudah bagus, sudah di angka 2,3, tapi masih lebih tinggi dibanding dengan yang di Indonesia. Indonesia kan udah 2,1 nih. Ya. Kalau kita kan masih di angka 2,30. Wajar. Masih wajar. Ya. Karena dia berpikiran kan sini Luas. tanahnya luas Ya. gitu. Jadi luas, terus sawit banyak. Sawit apa sih banyak, yang dipikirkan? Iya. Gitu ya. Nah, Dan di daerahnya hiburannya kurang. betul. Itu lagi Kita ketemu orangnya, gitu Bapak. Jadi, Iya, betul. ya, tetapi sebenarnya sisi programnya saya berpikir tidak terlalu jauh beda sebenarnya Iya. kalau di Kalimantan Barat ini.
dengan kita kondisi di Jawa Barat. Cuman tantangan kita untuk meraih angka TPR itu luar biasanya karena orangnya yang banyak. Ya. Kalau di sini orang yang memberi pengetahuan ke masyarakatnya yang sedikit gitu loh Pak. Jadi karena kita nih misalnya contohnya ada di sini kabupaten misalnya 15 kabupaten PKB-nya itu hanya ada 8. Berarti kan yang 7 nih kosong nih, nggak ada PKB, sehingga para camat itu menunjuk satu koordinator kecamatan, tetapi dibuat SK-nya oleh Pak Camat. Orangnya orang dari mana itu? Orangnya dari kantor kecamatan gitu, bukan orang Pemda. Jadi bukan hanya sekedar kamu loh yang mengkoordinir kalau nanti ada KB-nya bertanya soal program, tapi kan nggak efektif akhirnya. Iya. Nah itu yang terjadi di sini. Betul. Nah itu ada beberapa kabupaten yang memang agak kurang dari sisi personilnya seperti itu. Jadi kalau di Jawa Barat kan ya dari Pemdanya ada, ada TPD, ada yang namanya apa gitu, Subang beda namanya, Indramayu beda namanya. Betul. Kalau di sini tuh hanya ada sih yang seperti kita punya TPD di Jawa Barat, tapi misalnya Kuburaya itu dibentuk oleh bupatinya. Jadi bagaimana kita pendekatannya? Nah kemarin saya sudah beberapa kabupaten memang bertemu gimana ya caranya membentuk lagi, masalahnya aturannya tidak boleh ada lagi yang non PNS. Sekarang ada P3K. Nah P3K yang ada di Kalbar ini, kalau Jawa Barat kelebihan P3K untuk maksudnya orang yang ikut boleh P3K itu kan banyak sekali, karena kita punya TPD dulu banyak makanya sekali. banyak yang tidak lulus karena di ranking itu ya. Dan kita kan udah tahu bahwa yang tidak lulus di Jawa Barat kan disebar tuh. Ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke, karena kita kan dari TPD aja tahun 2010 ribuan kan kita itu. Terakhir saya tinggal itu kan 2000. Dari daerah itu ada hampir 300 sekian orang. Kalau di sini peluangnya sedikit karena tidak ada yang pernah jadi PLKB, kan persyaratan kan 2 tahun Pak. Nah itu kurang. Nah tapi bersyukurnya tahun ini kami dapat dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan sama Kalimantan Utara. Kami ada 10 kesini. Penambahan. Jadi 10. Banyak ini impor. Banyak impor akhirnya karena kekurangan orang yang mempunyai persyaratan untuk bisa masuk ke P3K. Daya gunakan aja yang ada. Gunakan yang ada. Nah, sekarang saya ingin ke sedikit apa yang mau barangkali bisa diobrolkan. Terutama sekarang kan yang booming itu stunting, kampung KB. Gimana gambaran di Kalimantan Barat ini? Oh ya, gambaran stunting Kalimantan Barat ini sangat luar biasa, masih tinggi karena kita masih di angka 27,8%. Oh iya. 8 kabupaten kota itu mengalami kenaikan tahun 2021 ke 2022. Oh gitu. Ya, kita mengalami penurunan memang secara provinsi karena ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Kuburaya itu drastis turun. Sintang itu hampir 20%, Kuburaya hampir 13%. Nah ini yang membuat walaupun ada naik di beberapa kabupaten, tapi karena Sintang dengan Kuburayanya luar biasa turunnya, sehingga penurunan itu menjadi ada turun 2%. Nah pengalaman pun sebenarnya dari tahun 2013 kalau saya lihat evaluasi itu hanya 2% saja Pak. Jadi kalau begitu yang 2 kabupaten drastis turun, mungkin yang 12 kabupaten kota itu naik dikit gitu. Naik, yang lainnya hanya turun sedikit. Dua gitu. Jadi secara rate naik. Secara rate dari Jabarnya, 2021 turun 2%. Karena ada yang menjorok sekali turun. Jadi ini memang tantangan yang harus kita cepat selalu lakukan. Tetapi di tahun 2023 ini seluruh pemerintah kabupaten kota sudah mengarah ke bagaimana menangani stunting. Tadi juga Mas Sekda Kuburaya itu serius loh. Sangat serius. Beliau seperti penyuluh aja. Sudah seperti penyuluh. Jadi tadi itu bukan pidato sambutan, penyuluhan. Seperti itu. Jadi ketua-ketua TPPS itu sekarang jadi melebur gitu. Dengan KB itu udah selalu mana data yang harus kita intervensi, bagaimana Bapak Ansu itu bisa jalan dan sebagainya itu yang terjadi di sini. Bapak Ansu sudah berjalan dengan baik. Di sini kan banyak perusahaan sawit ya Pak, itu rata-rata sudah menjadi Bapak Ansu di Kalimantan Barat ini. Mencermati data SSGI dengan
EPP BGM itu gimana? Itu memang sangat jauh bedanya. EPP BGM kita itu udah rendah, tetapi saya berpikirnya karena ternyata tadi yang kata Bapak S sama dengan D sama dengan itu tuh belum tercapai. Iya. Karena kalau dilihat kemarin materi dari Dinas Kesehatan tuh masih cakupannya itu masih di angka 40-50% yang iya hadir. Itu masalah dari dulu ya, itu. Nah, Zaman ini Aki juga sama. Nah itu kalau dulu kan PLKB kita hitungannya 1 per desa ya Pak ya. Ya. Sekarang dengan kondisi yang itu saja masih SKDN itu masih belum sama, apalagi dengan kondisi sekarang. Perjuangan kita lah ya mungkin ke depan bagaimana caranya. Saya juga belum dapat clue-nya sebenarnya, tapi artinya pada saat kita sudah mendekat dengan pemerintah daerah, ya kemungkinan hal tersebut bisa kita bicarakan. Bagaimana apakah bupati, walaupun itu tidak PLKB tapi pengambil bersama, paling enggak kita dapat infonya dari mereka bahwa ada loh yang harus diperjuangkan di sini, nah, seperti itu loh Pak maksudnya. Tapi kelihatan inovasi mulai muncul ya. Mulai muncul, sudah ya, bagus sekali lah. Ya, PK karena kita kan Bunda Genre. Ya. Salah satunya Bunda Genre ini kita kan sudah lantik di tingkat provinsi. Bunda Genre Kabupaten sudah ada bupati. Nah, para ibu-ibu Bunda Genre TPP kata kabupaten kota ini melantik sampai tingkat desa Pak Bunda Genre-nya. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini ada cerita Bu Pinta. Kabupaten Bandung Barat itu ada pelantikan pakai selendang. Ya. Selendangnya 9. Jadi istri sama tuh Bunda Genre, Bunda Waud, Bunda apa. Sehingga ini mau kecekek. Seperti itulah. Iya. Ditambah Bunda Genre sekarang. Apalagi barangkali yang bisa diinfokan dari Kalimantan Barat ini. Iya. Apa ya kira-kira? Kalau Kampung KB gimana proses di sini? Kampung KB sebenarnya karena kita harusnya kan include ya penggarapan stunting dengan adanya Kampung KB harusnya menjadi sesuatu yang harus bisa kita angkat. Iya. Nah cuman memang Kampung KB agak sedikit tertinggal oleh kita. Oh itulah. Jadi setelah ada isu baru gitu. Ya, ini bergeser. Padahal itu kan satu paket. Betul. Bahwa kita itu ada Kampung KB di situ stunting turun gitu kan dengan kualitas Kampung KB. Tapi walaupun begitu kami tetap berjuang Bapak karena kemarin Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi untuk optimalisasi pemanfaatan Kampung KB. Kami sudah dapat kelanjutan dari Impres nomor 3. Ya, itu sudah ada keluar instruksi dan ada beberapa bupati wali kota sudah mencanangkan bahwa semua desa itu harus kita angkat jadi Kampung KB. Contohnya Mempawah, gitu ya. Jadi ya itu sudah bagus. Di Sintang juga Kampung KB-nya, kebetulan bupatinya sudah mulai yang konsen lah. Yeah. Tapi rata-rata pemerintah daerah di sini dengan adanya gaung stunting yang tinggi ini memang jadi memperdayakan Kampung KB. Cuman belum terlalu optimal. Iya, soal optimal malah itu kan proses namanya juga. Yang penting langkah-langkah mengarah ke sana itu sudah eksis. Jadi tetap selalu ada PLKB itu gimana ya Bu, saya mau bentuk, udah kamu konsul dulu ke kadisnya, nanti gimana kalau memang Pak Bupati yang berkenan, ya nggak apa-apa dengan kadis pun sebenarnya itu kan komitmen desanya nih. Nah jadi kami juga bersyukur kemarin menjadi pemateri narasumber itu dari Pemdes. Ternyata sekarang semua kegiatan itu item-item kegiatan kita ada Pak di Dana Desa. Dana Desa. Ya ada yang terbaru itu kan, Kepmendes nomor 7 tahun 2023. Nah itu akan kami pelajari dan segera merapat ke Pemdes. Nah jadi kalau itu sudah ada, maka wadahnya ini akan disatukan. Ya, saya dengan Pak Made, dengan Pak Teguh, dengan seluruh teman-teman sudah kumpul 2 kali di lokasi. Jadi nanti tidak tercecer institusi KB ini. Ada pos KB, PPKBD, ada sub PPKBD, di satu lain ada BKB, ada BKR, kan liar tak kepala desa teh, liar apa ya bahasa Indonesia, pusing. Nah pusing. Nah sekarang nanti akan satu atap, ini sedang diproses. Mudah-mudahan nanti masuk kepada SK-nya Permendagri. Ya di Permendagri kan sekarang yang diaku hanya 6, yaitu kan RT RW, LPMD, PKK, Posyandu kan, terus Karang Taruna itu yang diaku. Kita kan belum. Mudah-mudahan kita itu bisa masuk ke sana. Ya. Apalagi gimana? Apakah mau pindah lagi? Janganlah Pak. Jangan dulu. Jangan dulu harus terus. Nanti berpikir pindah itu mah sudah
sudah ada kodratnya sendiri. Iya. Nanti. Sekarang Dan di kita sini bekerja. sebetulnya kalau menurut saya secara kehidupan menyenangkan. Macet tidak seperti Betul, Bandung, betul. panas juga tidak seperti Jakarta, kan beda di sini. Nyaman di sini Bu. Ya, mudah-mudahan sehat. Amin. Ya. Bapak. Tapi jangan dengan suami di sini kan, Ya. pasangan. Tapi anak-anak di ada di Jakarta sama di Bandung. oh di sana. Jadi Ya. pengantinan terus di sini. Ketiga dapur Ya, jadinya. jadi kalau tadi calon pengantin, kalau ini kita masih pengantin. pengantinan berulang-balik kita. Ayo, Tujuh panjang. terima kasih Ibu Pinta. Iya, Kita sama-sama. akan dan Aki mungkin besok pagi juga sudah turun. Ini kebetulan Abi diminta oleh Linlab membantu lah sedikit aja. Sebetulnya kan dari pusat itu tidak narasumber, hanya sekedar menghadiri. Tapi ya kalau dimanfaatkan ya sedikit memberi pencerahan saja. Ya. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Ya, Bapak sama-sama. sudah berkunjung. Ini sangat luar biasa. Tadi kata teman-teman saya di Kuburaya, nanti undang lagi ya Ya Bapaknya. undang lah. Saya Gini, bilang, kalau mengundang saya terutama untuk ini